Baik, terima kasih. Apa ini tulisan ini? Garis. Slideshow ya, slideshow. Iya, slideshow. Bentar, wait. Nggak bisa. Oh, bisa. Baik, udah Pak. Ya sudah, jelas. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kami dari ingin mempresentasikan sebuah jaringan neuron, yaitu metode backpropagation dengan kasus yang kita dapatkan yaitu COVID-19 di Jabodetabek. Di Indonesia, tepatnya di Jabodetabek. Oke, sebelum itu alangkah baiknya kita memperkenalkan kelompok kita terlebih dahulu, yaitu ada saya sendiri, Julian Marta Santana, ada Erika Maraani, ada Zaka Suara, Anggia Yulinda, Muhammad Salman Al-Farisi, Muhammad Arman Syailes, dan terakhir adalah Wildan Nurul Syifa. Dan slide selanjutnya di sini kita sudah membuat sebuah daftar isi, yaitu pengertian dari jaringan backpropagation, terus ada arsitektur jaringan, ada algoritma backpropagation, dan ada contoh kasusnya juga dan kesimpulannya yang kita dapat dari kasus tersebut. Oke, sebelum kita mulai dari contoh kasus, alangkah baiknya kita ngerti dulu nih, apa itu backpropagation. Backpropagation itu adalah merupakan salah satu metode yang bersifat terawasi. Ini gimana sih hari ini? Oke, yang bersifat terawasi. Metode ini terdiri dari banyak lapisan dan biasanya digunakan oleh perseptron dan mengubah bobot-bobot yang terhubung dengan neuron yang terdapat pada lapisan tersembunyi daripada metode backpropagation itu sendiri. Dari alur maju, forward propagation, dan alur mundur, backward propagation. Nah, alur maju ini dilakukan terlebih dahulu untuk mengaktifkan neuron-neuron dengan menggunakan fungsi aktivasi. Kemudian error tersebut dari output digunakan untuk mengubah nilai bobot yang yang ke arah alur mundur. Kurang lebih seperti itu. Nah, ini adalah salah satu dari arsitektur jaringan dari backpropagation. Nah, bobot yang menghubungkan X1, X2, dan X3 di sebelah sini, itu dengan neuron pertama pada lapisan tersembunyi adalah F11, F21, V12, V21, V31. Di sebelah sini. Ini kayak ada penghubung gitu. Sedangkan bobot yang menghubungkan X1, X2, X3 dengan neuron kedua pada lapisan tersembunyi adalah V12, V22, dan V32. Di sebelah sini. Bagian alur dari X ke Z itu. Nah, kemudian V12, V22, V23, Kemudian untuk B11 dan B12 adalah bobot biasnya yang menuju ke neuron pertama dan kedua pada lapisan tersembunyi. Bobot yang menghubungkan Z1 dan Z2 dengan neuron pada lapisan keluaran adalah W1 dan W2. Kemudian bobot bias duanya menghubungkan lapisan tersembunyi dengan lapisan keluaran. Semoga bisa dipahami. Kemudian di sini ada algoritma metode backpropagation. Di sini kita membagi 3 step ya. Jadi algoritma backpropagation itu pertama adalah metode pelatihan yang terawasi, supervised, dan dirancang untuk operasi pada jaringan dengan banyak lapisan. Nah, backpropagation sendiri merupakan algoritma pembelajaran yang biasanya digunakan oleh perseptron dengan banyak lapisan untuk mengubah bobot-bobot yang terhubung dengan neuron-neuron yang ada pada lapisan tersembunyinya. Ini sebenarnya sudah kita jelasin di pengertiannya, jadi sama aja sih algoritma dengan pengertian itu sendiri. Kemudian yang kedua adalah penjelasan algoritma yang kedua adalah tahap perambatan maju, feed forward. Di pengertian tadi kita sudah membahas feed forward ya, untuk mengetahui nilai error. Pada saat perambatan maju, neuron-neuron diaktifkan dengan menggunakan fungsi aktivasi yang dapat didefinisikan pada saat perambatan mundur atau backward. Backpropagation menggunakan error output untuk mengubah nilai bobot-bobotnya. Setiap perubahan bobot yang terjadi dapat mengurangi error. Siklus setiap perubahan bobot atau epoch dilakukan pada setiap sel pelatihan hingga kondisi berhenti dicapai, yaitu bila mencapai jumlah epoch yang diinginkan atau hingga sebuah nilai ambang yang ditetapkan terlampaui. Seperti itu. Kemudian di sini adalah algoritma metode backpropagation. Jadi masih pembahasan algoritma. Jadi ini lebih ke penjelasannya ya. Jadi saat proses pelatihan, training, setiap unit output membandingkan aktivitasnya, IK dengan nilai target, TK.
untuk menentukan besarnya error. Yang kedua, berdasarkan error ini dihitung faktor apa nih? Theta K, di mana faktor ini digunakan untuk mendistribusikan error dari output kembali ke layer sebelumnya. Dengan cara yang sama, faktor dari peta J juga dihitung pada hidden unit ZG, di mana faktor ini digunakan untuk memperbarui bobot antara hidden layer dan input layer. Setelah semua faktor peta ditentukan, bobot ini peta, ini bias, maaf, ini bias ya, bias maksudnya. Setelah semua faktor bias ditentukan, bobot untuk semua layer baru diperbaharui seperti itu. Dan ini adalah jenis algoritma bentuk flowchart. Step 0, inisiasi bobot pada bias dan bias. Kemudian step 1-nya jika stopping condition masih belum terpenuhi, jalankan step 2 sampai 9. Step 2-nya adalah untuk step data training lakukan step 3 sampai 8. Algoritma metode progression secara detail. Ini tadi masih yang sebelumnya ya, lanjutan dari yang 1 2 3. Sekarang kita maju ke step 3-nya. Step unit input xj i sama dengan 1 sampai nilai n itu adalah jumlah datanya ya, perlu diketahui, menerima sinyal input xi dan menyebarkan sinyal tersebut pada seluruh unit pada hidden layer. Perlu diketahui bahwa input xi ini yang dipakai di sini adalah input training data yang sudah diskalakan. Nah, kalau misalkan di kasus kita itu menggunakan ini apa namanya, jumlah orang yang sembuh. Nah, step 4, setiap hidden unit ZJ, J sama dengan 1 sampai P akan menjumlahkan sinyal-sinyal input yang sudah berbobot termasuk biasnya. Ya, kurang lebih seperti inilah rumusnya. Dan untuk penerapannya mungkin kita menggunakan MATLAB ya, jadi kita nggak ngitung manual karena capek juga gitu kalau kita ngitung manual. Baik, itu adalah presentasi dari kita. Ini mau dijelasin juga nggak pakai MATLAB? Mungkin nggak cukup kali waktunya ya. Oh, nggak cukup. Tapi banyak nggak maksudnya? Kira-kira lama nggak? Banyak sih. Oh gitu ya. Iya. Kalau bisa di videoin, nanti di share di kelas, di grup. Oh, di videoin, di share ke kelas. Jadi berguna buat semuanya, bermanfaat buat teman-teman. Amal jariah tuh. Kali ya, saya jelasin secara singkat tapi menggunakan MATLAB aja gitu Pak. Jadi Iya yang betul. ada Ntar di videoin. Jadi teman-teman bisa yang nggak hadir malam ini pun bisa nyimak. Taruh linknya di kelas di WG. Oke, baik Pak. Terima kasih. Udah Iya. nih. Ya sudah. Terima kasih nih. Kalau emang nanti dibuatin videonya, saya ucapkan terima kasih sebelumnya ya. Ya. Ini gimana nih? Udah. Kalau sudah selesai, ditutup. Cara nutup. Oh ya nih. Maksudnya ini sesi ini ditutup. Ya. Baik. Terima kasih untuk grup 4. Pak, kita hadir ya Pak. Pak, kita hadir ya Pak. Maksudnya ngapain nih, hadir apa nih? Kok tiba-tiba hadir nih? Tadi kali Pak belum absen. Oh, sabar. Ntar ada waktunya. Ya. Sekarang ini ya Pak, grup 3 sudah siap. Terima kasih untuk grup 4 ya, kita appreciate. Bahkan tadi alhamdulillah Julian sudah bersedia untuk membuatkan video. Pak Adeline menggunakan MATLAB ya. Ini sangat membantu sekali. Apalagi kan memang MATLAB rata-rata teman-teman udah pernah pakai kan dari kuliah sebelumnya. Jadi mudah-mudahan lebih membantu ya. Itu. Grup 3 siap? Atau mau di skip lagi ke grup 5? Atau grup 5 dulu deh. Grup 3 kayaknya ini saya stop. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yusis Nadi mewakili kelompok 3 mempresentasikan mengenai model Adeline yang beranggotakan Fajrul Falamadi sebagai ketua kelompok, Yusis Nadi, saya sendiri sebagai presentator. Nggak ada mukanya nih. Sebentar Pak. Nah, kan nggak enak kita ngobrol sama tembok. Oh no Pak. Nah, kan enak tuh gantengnya, kan enak kita ngobrol. Nah, cakep itu. Oke Pak. Ya, kita lanjut ya Pak. Iya, silakan. Oke, Bening Prayoga sebagai pembuat PPT, Muhammad Reja pencari referensi, Abimanyu, Anton Purnomo, Imelda, dan Arya Aditi. Oke, kita lanjut. Oke.
Teori Adeline. Model Adeline ini atau adaptive linear neuron ditemukan oleh Withrow dan Hove pada tahun 1960. Arsitektur ini mirip dengan perseptron. Nah, perseptron ini adalah algoritma pada pembelajaran terbimbing untuk melakukan klasifikasi biner dua jenis. Nah, beberapa masukan dan sebuah bias dihubungkan langsung dengan sebuah neuron keluaran. Perbedaan dengan perseptron adalah dalam hal cara memodifikasi bobotnya. Bobot dimodifikasi dengan aturan delta, sering juga disebut least mean square. Selama pelatihan, fungsi aktivasi yang dipakai adalah fungsi identitas, seperti pada gambar. Net sigma xi wi plus b. Y sama dengan f net sama dengan net sigma xi kali wi plus b. Kuadrat selisih antar target T dan keluaran jaringan Fnet merupakan error yang terjadi. Dalam aturan delta, bobot dimodifikasi sedemikian hingga errornya minimum. Latihan Adeline. Nah, ini merupakan penurunan E-nya seperti pada gambar dan perubahan bobot sehingga mengeluarkan rumus hasil si delta WI sama dengan A dikali T kurang Y kali XI, dengan alpha merupakan bilangan positif kecil, umumnya diambil sama dengan 0,1. Nah, ini algoritma pelatihan Adeline. Yang pertama, inisialisasi semua bobot dan bias. WI sama dengan B sama dengan 0. Tentukan alfa, biasanya alfa sama dengan 0,1. Tentukan toleransi yang diizinkan. Yang kedua, selama maks delta WI lebih dari batas toleransi, lakukan A. Set aktivasi untuk melakukan XI sama dengan SI, I sama dengan I ke N. Kemudian, hitung respon unit keluaran net sama dengan sigma XI WI plus BI. Y sama dengan F net sama dengan net. Perbaiki bobot pola yang mengandung kesalahan Y tidak sama dengan T menurut persamaan. Nah, ini merupakan rumus persamaannya WI baru sama dengan WI lama ditambah A, T kurang Y dikali XI. Dan untuk B baru sama dengan B lama plus A dalam kurung T kurang Y. Nah, nanti rumus-rumus ini bakalan dipakai dalam penghitungan pelatihan Adeline-nya. Kemudian di delta W sama dengan A, T min Y kali X. Kemudian delta B sama dengan A, T min Y. Nah, kemudian kita lanjut ke uji coba pengenalan pola. Setelah proses pelatihan Adeline dapat dipakai untuk pengenalan pola. Umumnya dipakai fungsi bipolar. Caranya sebagai berikut. Inisialisasi semua bobot dan bias dengan bobot dan bias hasil pelatihan. Untuk semua input, masukkan bipolar X. Lakukan titik 2. A. Set aktivasi unit XI sama dengan SI, I sama dengan I ke N. Hitunglah net vektor keluaran. Net sama dengan sigma XI, sigma apa delta? Sigma XI, WI plus BI. Kenakan fungsi aktivasi. Nah, ini fungsi aktivasi ini di akhir. Y sama dengan 1 jika net lebih dari 0. Dan min 1 jika net kurang dari 0. Nah, ini sebagai contoh uji coba pengenalan pola. Di sini menggunakan model Adeline untuk mengenali pola. Fungsi logika N dengan masukan dan target bipolar, di mana masukan X1, X2, X1-nya yaitu 1, 1, min 1, min 1, X2-nya 1, min 1, 1, min 1, sehingga mencapai target T-nya itu 1, min 1, min 1, min 1. Berdasarkan tabel kebenaran N. Nah, kemudian kita akan melakukan epoch pertama dengan A sama dengan 0, maka perubahan bobotnya sama dengan I sama dengan 0,1, T min F net X1 sama dengan 0,1, T min Y X1.
Literasi untuk EPOS 1 tampak dalam tabel FNET sama dengan net. Nah, berikut tabelnya. Nanti dijelaskan di Excel-nya. Maksimum delta WI-nya sama dengan 0,07 lebih dari toleransi, maka iterasi tunjukkan untuk epoch kedua. Karena melebihi toleransi, maka dilanjut ke epoch kedua. Nah, maksimum delta WI-nya 0,02 kurang dari toleransi, maka iterasi dihentikan dengan bobot terakhir yang diperoleh. WL sama dengan 0,29, W2 sama dengan 0,26, dan W3 sama dengan 0,32, yang merupakan bobot yang digunakan dalam pengenalan polanya. Di sini. Oke, lanjut. Nah, sehingga dalam pengenalan pola fungsi aktivasinya, yang merupakan fungsi akhirnya, di mana Y1 jika net lebih dari sama dengan 0, dan Y-1 jika net kurang dari sama dengan 0. Dengan masukannya, X1, X2 yang sesuai dengan tabel kebenaran. Nah, net itu dari hasil yang dari tabel epoch 2 untuk dari bobot baru. Ada 0,23, minus 0,29, minus 0,35, minus 0,8. Dan menghasilkan Y-nya itu sama dengan 1, min 1, min 1, min 1. Oke, kalau itu kita coba ke Excel-nya. Bentar, mau ditunggu. Kalau sulit nggak apa-apa, nanti tolong direkam di video aja Excel-nya, supaya kita nggak efisien waktunya. Baik, terima kasih untuk grup 3 ya. Grup 5 sudah siap? Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam. wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 ingin membahas tentang memahami algoritma learning factor quantization dan membangun jaringan learning factor quantization untuk menyelesaikan masalah pengenalan pola sederhana. Grupnya yang pertama ada Afrian Dwi Cahyo, ada Ahmad Rifai, ada Ahmad Hanafi, Ahmad Dwi Andri, Fikri Ranafia, dan saya Desi Putri Ayu Komalasari. Learning Factor Quantization atau LVQ adalah suatu metode untuk melakukan pembelajaran pada lapisan kompetitif yang terawasi. Suatu lapisan kompetitif akan secara otomatis belajar untuk mengklasifikasikan vektor-vektor input. Kelas-kelas yang didapatkan sebagai hasil dari lapisan kompetitif ini hanya tergantung pada jarak antara vektor-vektor input. Jika dua vektor input mendekati sama, maka lapisan kompetitif akan meletakkan kedua vektor input tersebut ke dalam kelas yang sama. Ini berikut adalah contoh gambarnya untuk algoritma learning factor quantization. Untuk penjelasannya, gambar di atas adalah X, yang X adalah inputannya, sedangkan W1 adalah vektor bobot yang menghubungkan setiap neuron pada lapisan input ke neuron pertama pada lapisan output, sedangkan W kedua adalah vektor bobot yang menghubungkan setiap neuron pada lapisan input ke neuron kedua pada lapisan output. LVQ sifatnya mencari jarak atau Euclidean antara vektor-vektor input.
Jika jaraknya pendek atau terkecil, maka algoritma ini akan menempatkan data tersebut ke kelas atau target yang memiliki jaraknya terkecil. Contoh jaringan LVK sederhana, ini yang atas itu tabelnya, terus yang di bawah itu tahap 1. Contoh jaringan kohonen LVK sederhana. Terus yang tahap satunya, maka dengan mengikuti prosedur algoritma, pertama yang ditentukan adalah inisialisasi bobot awal sebanyak sejumlah kelas sebagai berikut. Inisialisasi bobotnya C1, C2, X1, X2, X3, X4. Yang tahap kedua, literasi 1, data ke 1, contohnya 1100 dengan target 1, bobot 1100 0,001, menghitung bobot untuk masing-masing output. Yang kelas satunya itu akar dari 1 dikurang 1 pangkat 2 ditambah 1 dikurang 1 pangkat 2 ditambah 0 dikurang 0 dipangkatin 2 ditambah 0 dikurang 0 pangkat 2 sama dengan 0. Kelas 2 sama dengan akar 1 dikurang 0 pangkat 2 ditambah 1 dikurang 0 pangkat 2 ditambah 0 dikurang 0 pangkat 2 ditambah 0 dikurang 1 pangkat 2 sama dengan 1,32. Menentukan kelas pemenang. Kelas 1 lebih kecil daripada kelas 2, maka pemenangnya adalah kelas 1. Output yang pertama, output sama dengan 1. Update bobot karena target 1 sama dengan output 1, maka update bobot W11 sama dengan 1 ditambah 0,1 dikali 1 dikurang 1 sama dengan 1. W12-nya sama dengan 1 ditambah 0,1 dikali 1 dikurang 1 sama dengan 1. W13 sama dengan 0 ditambah 0,1 dikali 0 dikurang 0 sama dengan 0. W14-nya sama dengan 0 ditambah 0,1 dikali 0 dikurang 0 sama dengan 0. Maka diperoleh bobot baru yaitu 11000001 untuk digunakan pada perhitungan data selanjutnya. Data kedua 001 dengan target 2, bobot 11000001. Ini cara penghitungannya hampir sama kayak yang kelas data pertama yang tadi. Bedanya outputnya sama dengan 2. Kelas 2 lebih kecil daripada 1, maka pemenangnya adalah kelas 2 sama masih. Terus diperoleh bobot baru yaitu 11000001 untuk digunakan pada perhitungan data selanjutnya. Data yang ketiga, untuk perhitungannya masih sama seperti yang sebelumnya. Masih sama yang untuk data keempat juga sama seperti sebelumnya, kelas yang lebih kecil itu pemenangnya. Kalau ini diperoleh bobot baru yaitu bobotnya agak berbeda 1,1089 dikurang minus 0,10 terus 0,00109 untuk 1 epoch. Sekian kelompok presentasi dari kelompok 5. Sebelumnya mohon maaf apabila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih untuk grup 5. Selesai semua. Itu grup 4 dan 5. Terima kasih. Kita apresiasi semuanya. Selanjutnya silakan teman-teman jika ada yang ingin didiskusikan dari 3 grup tersebut silakan. Sambil nunggu saya absen lagi terakhir ya. Yang sambil nunggu pertanyaan, saya absen lagi terakhir biar ini. Ini kloter terakhir. Kalau nggak tinggal nih, kita tinggal boardingnya ya. Nah, sini ya. Oke. Kloter terakhir ya, kalau nggak dipanggil nggak ada, ditinggal ya kloternya ya. Karisman Abimanyu. Hadir, Pak. Hadir, terima kasih. Muhammad Reza. Yusnadi.
Nggak ada. Yesus Nadi nggak ada. Rizky Aprianto. Tidak ada. Khairul Hidayat. Tidak ada. Muhammad Salman Al-Farisi. Hadir, Tidak. Pak. Siapa tadi itu? Muhammad Salman ya? Iya, Pak. Baik, terima kasih. Muhammad Salman. Pak Yusnadi yang tadi presentasi kelompok 3. Kok nggak dipanggil, nggak nyaut? Masih ada di sini? Ada, Yusni masih ada? Katanya laptopnya mati, Pak. Oh ya sudahlah. Saksinya ada ya. Oke, Fajrul Falah. Ahmad Rifai. Anton Purnomo. Anggi Ayu Alinda. Hadir, Pak. Ya, ayo terima kasih. Ainun Sahruri. Nih Ainun Sahruri di kuliah lain hadir nggak? Nggak pernah absen juga nih. Cuti ya Ainun Sahruri? Nggak ini, Pak. Udah nggak masuk lagi dia. Oh gitu ya sudahlah. Berarti Nggak ada respon. ada respon ya. Sudahlah, jangan paksa lah dari ini. Siva Usudul Ilas. Wildan Nur Siva. Udah, semua sudah absen ya? Ada yang belum panggil? Sebelum ditutup pintu pesawatnya, kita mau boarding nih. Nggak ada. Go. Kita simpan ya. Go, simpan. Oke. Siap. Karena belum ada ini, yang tanya dulu. Jadi teman-teman, dari 3 grup tadi, Adeline kan sudah dibahas sebelum tes ya. Kalau untuk back propagation dan LVQ, ini informasi tambahan dalam artian teman-teman supaya paham juga metode tersebut gitu kan. Apalagi nanti insya Allah Julian akan buatkan videonya buat kita semua. Mudah-mudahan bisa lebih membantu ya kita semua kemauan tersebut ya. Tapi back propagation dan LVQ biasanya sih di UAS nggak keluar karena memang cukup advance ya. Nah kali ini saya coba mau bahas ini apa namanya pelatihan Madeline supaya ini yang sering tampil di UAS soalnya. Jadi biar ini ya